wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Kalau memang itu dari Nabi, itu pasti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Kalau memang itu memang dilarang sama Nabi, pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 7 dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, beliau berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Allah gak pernah memandang ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kamu sekalian. Jadi yang Allah lihat selama ini bukan kebagusan apa yang ada di luar bagian tubuh kita. Ini yang ahli dunia ini sibuk untuk membenerin hal yang seperti ini. Mana sih yang dikatakan jasad? Jasad itu adalah bagian kasar tubuh manusia. Dari rambut sampai kaki itu namanya jasad. Nah, jasad ini juga mempunyai satu kebutuhan. Yang jasad itu kebutuhannya adalah segala kebutuhan yang ada di dunia ini, itulah semua kebutuhan jasad kita. Di sini dikatakan innallaha la yanzuru ajsamakum. Allah nggak ngelihat jasadnya. Karena kalau kita lihat jasad yang Allah ciptain macam-macam. Manusia ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ganteng dilihatnya, ada yang biasa aja, ada yang cantik dilihatnya, ada yang biasa aja. Artinya kalau Allah lihat ajsam, niscaya ajsam terbaik di dunia ini itu yang bakal dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi bagian-bagian dari di daerah Libanon itu, wanita-wanita tercantik itu adanya di sana. Orang-orang yang paling ganteng itu. Misalnya kalau Allah lihat bentuk rupanya, maka itu orang-orang yang kayak begitu tuh yang Allah bakal nilai. Tapi walakin akan tetapi itu orang yang modelnya kayak begitu, biar dia nggak ibadah pun la yanzur katanya. Allah nggak bakal lihat dia, Allah nggak bakal pandang dia, Allah nggak bakal perhatikan dia. Jadi kita nggak usah khawatir tentang jasad kita. Yang jasad kita ini seadanya begini. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang saking dia nggak enak dipandang, nggak enak dilihat, sampai sahabat nggak begitu kenal sama beliau. Ya, ini orang sampai sahabat kalau dikatakan, kata Nabi, ini perhatiin nih sahabat aneh yang satu, siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal nih, saya nggak kenal si Fulan, saking rupanya yang nggak enak dilihat. Walakin hubbiba ila Rasulillah, akan tetapi itu orang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Biar kata rupanya seperti itu, tapi kecintaannya sama Nabi luar biasa. Bahkan suatu saat kata Nabi, karena dia cinta hubbiba ila Rasulillah, karena dia cinta sama Nabi kita Muhammad SAW, itu Nabi mau ngasih hadiah sama Nabi Fulan. Karena beliau cintanya sama Nabi luar biasa. Tapi saking sahabat kayak begitu, kalau dia ngelihat jasadnya ajsamikum, dia kayaknya kurang greget gitu sama nih sahabat yang satu. Lantas suatu saat kata Nabi, ini aneh mau kasih dia satu kebahagiaan yang besar. Jadi ditulis surat sama Nabi, ente akan dapat satu kebahagiaan dari aneh. Tulisannya adalah, tolong nikahin anak antum yang cantik dengan laki-laki yang laki-laki itu adalah orang yang bawa surat ini. Isi surat Nabi kayak begitu. Ini orang yang begini, yang banyak kekurangan. Dia nggak ngelihat isi suratnya apa, walakin tetapi yang dia lihat adalah ini surat Nabi yang dia harus sampaikan kepada raja. Ya kan? Walhasil dibawa tuh surat ke hadapan tuh raja.
Yang dia nggak pikirin lagi, ternyata tuh isi surat adalah isinya terkait sama itu orang. Saat setelah itu kejadian sampai di satu tempat, dia lihat suratnya begitu, dia sampai naik aja, dia pede ya, dia kan tahu kan. Andai kata dia tahu tuh surat isinya buat nikahin dia, Masya Allah, rasanya dia nggak bakal kasih tuh surat. Ya, dia malu deh. Ya, segitu nabinya ngebelain luar biasa. Maka Rasulullah ini luar biasa. Kalau di dunia aja sahabat sampai digirangin kayak begitu. Orang yang dia cinta sampai dia nggak pernah lupain sama sekali. Yang jadi kita bayangan kita, bagaimana beliau kalau di akhirat yang nggak bakal cuek sama kita. Artinya dia bakal perjuangin kita. Dia nggak bakal lihat siapa fisik kita. Orang yang modelnya gimana? Apa hitam banget? Apa dia putih banget? Apa dia buruk banget tampangnya dan segala macam. Itu Rasul nggak ngelihat yang begitu. Ini baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lantas dia kasih itu surat sama itu raja. Pas dibuka raja ada tanda tangan Nabi ini bawahnya. Muhammad Rasulullah SAW. Isinya, tolong nikahin anak antum dengan orang yang bawa surat ini. Ya, waktu dia lihat yang bawa surat, ya Allah, ya orang yang modelnya kayak begitu nih, istighfar tuh raja. Walakin nih ujian ada dua di posisinya. Yang pertama, ini orang yang buruk ditakdirin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala fisiknya, tapi hatinya begitu mulia. Ada ujian yang bakal dia datengin nanti suatu saat. Karena dia cinta sama Nabi, dia bakal dapetin apa yang diperoleh dari baginda Rasulullah. Ujian yang kedua, ini raja nih. Ini raja yang baru Islam, baru bersyahadah, baru bermusyahadah, baru yakin, baru itikad, dapat ujian yang dia harus nikahin anaknya sama ini orang yang bawa surat. Keganggu nih, kata raja, ya Allah yang bener aja. Yang lain kayak yang dibawa ke sini, yang gantengan kayak, ya kan, yang begini kayak, artinya apa? Ada perasaan nolak nih raja. Ente kalau bawa surat ini balikin aja sama Nabi. Aneh kagak untuk yang ini aneh nggak bisa jalanin, wallah katanya. Ini berat nih urusannya. Kenapa? Ini belahan hati jiwa aneh bakal dikasih sama ente, Masya Allah. Jadi perhatian buat kita. Artinya begini. Ya kadang-kadang kita kedatangan orang-orang yang kayak begini. Kita lihat anak-anak remaja yang gelagatnya nih madesu deh kalau kata kita, masa depannya suka anak kita dilamar sama orang begini. Akan tetapi nih remaja, dia bagus bacaan Qurannya, dia bagus sholatnya, tepat dia ibadahnya. Tapi ini hati kita nggak tertarik. Kalau kita lihat yang model kayak begini, memang nih orangnya begini bentuknya, ajasamnya begini. Tapi akan tetapi cintanya itu hatinya penuh cintanya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hatinya itu penuh cinta dia sama Nabi Muhammad SAW. Ini nih yang jadi bahayanya luar biasa, dahsyatnya, tinggi kecintaan dia sama Allah, tinggi kecintaan dia sama baginda Nabi Muhammad SAW yang nganterin dia sampai ke sini. Walhasil, itu raja nolak dah. Tapi sebelum itu raja nolak, dia penasaran. Apa sih isi suratnya ya raja? Antum kalau mau tahu isi suratnya, antum baca deh. Ini kan nggak masuk logika. Kalau antum baca, antum pasti bakalan kaget. Pas dibaca dia kaget. Nikahin anak antum sama orang yang bawa surat. Waduh kaget ya. Nabi, Masya Allah luar biasa. Sampai ngegirangin kita kayak begini. Akan tetapi dia malu tuh raja. Ya Allah kalau isinya kayak begini, saya juga nggak mau raja. Saya nggak tahu bener. Saya cuma diperintah sama Rasulullah SAW buat bawa surat yang ini nyampe ke engkau. Hasilnya kayak begini. Wallah saya nggak tahu nih kalau bakalan jadi kayak begini. Pas ditolak, yang satu memang nggak mau karena malu, yang satu juga karena nggak bisa ngelepas kayak gini. Tuh putri raja keluar tuh. Kata putri raja, Bapak ingat, apapun yang dari Nabi nggak boleh ditolak. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang datang dari Rasul SAW ambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Kalau memang itu dari Nabi, itu pasti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Kalau memang itu memang dilarang sama Nabi, pasti itu dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau Bapak nolak ini, kita nolak apa yang jadi pemberian Allah. Ingat Pak, perintah Nabi nggak boleh sama sekali tertolak. Jadi kalau kita belajar syariat, apa aja permintaan Nabi nggak boleh ditolak memang.
Maka Nabi pernah tanya sama Sayyidina Umar suatu waktu, "Ya Umar, bagaimana kecintaan antum sama aneh?" "Ya Rasulullah, cinta aneh sama antum besar. Tapi apakah antum secinta diri antum? Secinta istri antum?" "Wah, kalau kayak gitu belum bisa ya Rasulullah, berarti masih belum asli belum." "Bagaimana dengan harta antum?" "Kalau harta kita nggak terlalu cinta ya Rasulullah. Tetap cinta engkau, cinta saya sama engkau ya Rasulullah. Tapi kalau buat keluarganya masih cinta nih Sayyidina Umar sama keluarganya." Kata Nabi, "Belum bisa. Cintain dulu saya lebih dari cinta keluarganya, dicoba lagi. Tapi belum bisa juga kalau belum mencintai diri sendiri ketimbang cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah diri kita kalah, lebih cinta kita sama Nabi daripada cinta sama diri kita, harta kita, keluarga kita, baru cintanya pol tuh sama Nabi kita Muhammad." Jadi apa yang Nabi minta diikutin. Sayyidina Umar ikutin semua sampai beliau lebih cinta sama Nabi daripada cinta sama dirinya. Makanya ayo hal ribet tuh, sahabat tuh kalau ngelindungin Nabi sepenuh hati dia. Gak cuma hartanya, kalau perlu nyawanya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya keluarganya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh perjuangan dia sampai yang modelnya seperti itu. Ajsan. Maka kita balik lagi ke kisah yang tadi. Walhasil nih perempuan datang, dia bilang, "Bapak nggak boleh nolak cerita Nabi. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, apa yang datang dari Nabi kita ambil udah. Bapak harus yakin Pak. Bismillah Pak. Insya Allah saya bahagia tentang apa aja kalau kita ngikutin perintah Rasulullah SAW." Waduh, ini kaget kita. Ini kalau kita ada di zaman hari ini, Masya Allah, udah bapaknya nolak, walhasil anaknya lebih nolak pasti. Ya, ini karena ini anak imannya cakep banget nih sama Allah. Ini anak memang imannya cakep banget sama Nabi kita Muhammad. Walhasil ini jadi nih nikah nih. Pada saat dia pernikahan, rame pernikahan, baginda Nabi suatu saat ada dalam posisi siap untuk berperang melawan musuh. Waktu Nabi siap perang untuk melawan musuh, Nabi nggak ngasih tahu nih sahabat yang lagi girang dia kedapetan anak raja. Kenapa Nabi nggak mau ngabarin? Karena Nabi nggak mau ngilangin kebahagiaan itu sahabat. Ini hari dia lagi agit nih. Ini hari dia lagi akad nikah. Ini hari dia lagi ngerjain resepsi yang Masya Allah girangnya hatinya luar biasa. Nabi nggak ngabarin sedikit pun tentang itu. Tentang apa? Tentang bagaimana kecamuknya perang. Nabi tanya. Kata Nabi, ini sahabat yang satu lagi akad nikah. Ya Rasulullah, apa kita nggak kabarin aja? Oh, jangan. Masih banyak yang lain. Dia lagi girang hari ini. Tapi ada satu utusan yang datang ke situ ngasih kabar ini sama ini sahabat. Sahabat, antum gak tahu apa ya Rasulullah SAW kecintaan antum nyari lagi perang. Sahabat semua perang, antum enak banget di sini nikah. Ya gak, enak-enakan ente di sini akad nikah, di sini ente ngadain resepsi. Bagaimana kecintaan antum kalau terjadi apa-apa? Ini orang karena cinta sama Nabi ditinggalin tuh pasangannya, dia perang jihad fisabilillah. Masya Allah. Waktu perang dia yang lain sahabatnya belum maju, dia udah maju duluan. Walhasil apa yang terjadi? Ini orang terbunuh syahid di mata Allah Subhanahu wa taala, syahidud dunya wa syahidul akhirah. Mati di akhirnya. Coba di malam-malam di mana dia harus pengantenan, di mana dia harus enak-enaknya nikmat sebagai pasangan hidup yang baru, dia dapetin wanitanya cakep banget, Masya Allah. Tapi sampai situ sahabat nggak kenal. Nabi bilang, ini sahabat aneh ada yang meninggal satu nih. Orang yang selama ini cinta sama aneh. Siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal. Sahabat nggak kenal, di mukanya lihat atu-atu nggak kenal. Sama Nabi digotong sendiri, Nabi gotong sendiri, Nabi kuburan sendiri, Nabi doain tuh semua sahabat. Ini ajsan. Kalau cuma melihat fisik, ada orang yang fisiknya seperti itu cinta sama baginda Rasul. Lihat Bilal bin Rabah, siapa dia? Dia hanya budak yang dimerdekain sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi lihat seberapa dekat Sayyidina Bilal sama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Bilal nggak mampu dia buat azan setelah Nabi meninggal.
Masya Allah, orang yang begitu modelnya nggak pernah kita lihat fisik. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Kalau memang fisik kita ada yang kurang dan lain sebagainya, Allah nggak lihat fisik kita. Ya, yang kedua, Allah nggak lihat suwarikum, Allah nggak lihat bentuk tubuh kita. Ya, ini kita pakai pakaian yang mahal nih, ini kita pakaian yang paling terbaik, ini kita pakaian dari import segala macam. Ini saya ibadah pakai koko yang paling mahal, ini kita pakai gamis itu yang paling mahal. Ajsamakum ila suwarikum, bentuknya kayak, ajsamnya kayak, tubuhnya kayak, apanya kayak, mau dia ganteng kayak, mau dia apa pun, kalau dia nggak ibadah, dia bakal jadi makanan neraka nanti. Artinya apa? Bukan itu yang Allah lihat. Walakin kata Allah, yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah ngelihat hati dia. Innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak pernah melihat segala sesuatu. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, dia melihat apa yang ada dalam hati kita. Itu namanya qulubikum. Makanya kita benar. Ulama Sufiyah mengatakan begini, makanya kita diperintah untuk berbenah hati. Kenapa sih? Karena tuh hati yang dipandang sama Allah. Ulama Sufi dia nggak sibuk beresin jasad rapi-rapi kayak gitu. Kalau kita kan sibuk melihat jasad, ya nggak beresin jasad kita biar kelihatan rapi nih kita. Ya ada kuliah di fikih memang begitu, nggak apa salah. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita ngadep Allah, hati kita berantakan. Kayak orang ada tamu, gayung naruh di ruang tamu, ember naruh di ruang tamu, terkesan nggak bagus gitu. Jadi Allah pandang tepat di hati kita, yang hati kita masih belum rapi. Kayaknya kalau orang Sufiyah bilang malu gitu. Kita yang malu dipandang sama Allah, yang hati kita berantakan. Maka tuh orang ahli sufi, dia sibuk menata hatinya dengan baik, dia lupa sama urusan jasadnya dia. Kadang-kadang jasadnya kita lihat kayak orang yang gak pernah bersih-bersih dan lain sebagainya, tapi hatinya konsentrasi selama Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu tertuju sama Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya gak pernah lengah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedetik pun gak pernah lengah hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dia zikir dengan Allah, sibuk dia ingat sama Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Satu detik ketika kita gak ingat sama Allah, ini lebih berharga dari dunia dan isinya nih. Yatafakkaruna katanya. Selama sedetik kita gak pernah mikirin tentang kebesaran Allah, lupa satu detik tentang kebesaran Allah, seakan-akan ini dunia sama isinya kagak ada artinya kalau kita kasih. Kalau kita sedetik lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para ulama kita yang sibuk berbenah hatinya, supaya dia pengen dilihat Allah lebih baik. Kenapa? Karena Allah lihat hati dia, Allah gak pernah ngelihat kulitnya. Ayuhal ibad, ini pelajaran buat kita. Mari kita berbenah hati kita. Ya, walaupun jasad pun diperintah untuk berbenah, tapi utamakan hati kita untuk berbenah. Jangan pernah nyimpen rasa benci sama seseorang, jangan pernah nyimpen rasa iri sama seseorang, jangan pernah nyimpen rasa sombong dengan ibadah kita, jangan pernah riya, minta dinilai ibadah kita sama orang lain. Ternyata itu bagian hal yang paling terburuk dalam ibadah kita. Kalau sampai itu terjadi, sia-sia amal kita, sia-sia ibadah kita. Mari kita tata hati kita dengan sebaik-baiknya, manajemen kolbu kita. Mudah-mudahan hati kita mendapatkan hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang sampai sama Allah bukan bukan harta, bukan, tapi yang sampai sama Allah illa man atallaha biqalbin salim. Yang nyampe sama Allah adalah hati yang paling selamat. Hati yang selamat adalah hati yang tertata dengan rapi, yang hilang semua penyakit-penyakit hati. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.